Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kemarin kan udah tuh soal-soal. Nah, kali ini kita akan membahas terkait materi-materi klinis yang akan diujikan sebagai soal di UKI gitu. Nah, untuk kali ini Mimin dapat soft file atau dari buku obat UKI. Nah, di obat UKI ini nih banyak sekali pilihan-pilihan program kelas belajar kayak les kayak gitu. Dan itu bisa berkelompok atau buku-buku yang dijual oleh si obat UKI. Nanti bisa cek Instagramnya ya, karena obat UKI ini kayak recommended banget untuk kalian bisa jadikan sebagai teman dalam belajar UKI agar bisa lulus UKI gitu. Oke, langsung saja kita bahas untuk kali ini, yaitu ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Jadi A-nya itu atas, kalau yang ISPB itu pernapasan bawah. Nah, untuk penyakitnya apa aja sih penyakit infeksi? Yang pertama ada otitis media. Kalau otitis media itu penyebabnya ada Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis. Nah, tata laksananya perselaiannya amoxicillin. Nanti kalau udah resisten, pakai second line yaitu amoxicillin clavulanate atau amoxiclav, cotrimoxazole dan cephalosporin golongan 2 sama 3. Keterangan biasa terjadi pada bayi dan anak usia 6 bulan sampai 3 tahun. Lalu penggunaannya antibiotik empiris ini selama 5 sampai 10 hari. Gitu ya. Lanjut, penyakit yang kedua yaitu sinusitis. Penyebabnya itu sama kayak otitis media. Untuk tata laksananya, faselanya amoxiclav, clotrimoxazole, sama erythromycin, doxycycline. Terus second line-nya cephalosporin golongan 2. Lalu macrolide dan quinolone, contohnya levofloxacin. Keterangan, sinusitis viral dibedakan dari sinusitis bakteri bila gejala menetap lebih dari 10 hari atau gejalanya itu memburuk setelah 5-7 hari. Oke. Jadi viral sama bakterial itu dibedakan dari lamanya gejala itu kita rasakan, kemudian apakah memburuk setelah 5-7 hari kayak gitu. Nah, untuk penggunaannya yang sinusitis ini 10-14 hari ya guys. Oke, lanjut yang penyakit ketiga yaitu faringitis, laringitis, dan tonsilitis. Nah, penyakit ini disebabkan oleh bakteri Streptococcus, terus virusnya itu ada HSV, Epstein-Barr, influenza, sama rhinovirus. First line-nya amoxiclav, kalau second line-nya macrolide. Pilihan untuk alergi penisilin. Terus cephalosporin generasi 2 atau 3 sama quinolone, contohnya levofloxacin. Kasus gagal dan menetap itu contohnya clindamycin. Itu diberikan clindamycin selama 10 hari kayak gitu. Jika sudah dikasih dengan bakteri antibiotik yang di atas, terus dia gagal atau resisten ya gitu, dikasih clindamycin 10 hari. Faringitis ini oleh Streptococcus grup A biasanya sembuh dengan sendirinya. Demam dan gejala lain biasanya menghilang setelah 3-4 hari meskipun tanpa antibiotik. Kemudian tata laksana antibiotika dapat dimulai dari hari ke-9 setelah gejala muncul. Nah, tujuan pemberian mulai hari ke-9 ini digunakan untuk meminimalisir terjadinya resistensi. Lalu ada lagi bronkitis. Kalau bronkitis penyebabnya Chlamydia pneumoniae atau apa ini? Kita lihat Mycoplasma pneumoniae, rhinovirus, sama influenza A sama B. Untuk terapinya perselanya asam clavulanate, quinolone, second line-nya macrolide, cephalosporin. Nah, kalau sudah kronik itu kan lama ya, disease-nya itu udah lama dirasakan itu dengan meropenem. Nah, antibiotik digunakan selama 5-14 hari. Lalu ini yang kronik, bronkitis kronik. Biasanya itu ada faktor resiko dan pernah dirawat kan, karena apa? Udah lama ya, oke. Nah, si kronik sama yang bronkitis kronik kalau di sini dibagi dua, yaitu yang ada faktor resiko dan riwayat. Kalau yang bawah ini simple, tidak ada faktor resiko, tetapi jadi lebih
parah yang atas ya guys. Oke. Nah ini penyebab bakterinya itu sama, Haemophilus influenzae, Varicella, Catarrhalis, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Enterobacter species, Klebsiella, dan Pseudomonas aeruginosa. Untuk yang parah, kronik yang atas, biasanya fluoroquinolone, second line-nya beta-lactam atau beta-lactamase inhibitor. Terus kalau yang bawah, yang belum ada faktor risiko, first line-nya generation of macrolide yang ketiga, terus second line-nya cephalosporin generasi 2 dan 3. Lalu yang ketiga yaitu other antibiotik. Nah, antibiotik yang ini digunakan 5-7 hari. Lalu ada lagi pneumonia. Pneumonia disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae dengan Helicobacter purulence. Sebelumnya sehat dan tidak menggunakan antibiotik dalam 3 bulan terakhir. First line-nya itu macrolide, terus second line-nya itu doxycycline. Kemudian kalau orangnya punya penyakit DM, ginjal, jantung, atau menggunakan antibiotik dalam 3 bulan terakhir, maka first line-nya itu beda. Yang pertama yaitu fluoroquinolone, second line-nya beta-lactam, terus tambah macrolide. Kemudian kalau pasiennya itu ada CAP atau aspirasi, dikasih penisilin, clindamycin atau aminoglikosida lainnya. Nosocomial itu dikasih carbapenem, quinolone, dan piperacillin. Oke. Ini keterangan umum penyakit peradangan pada mukosa dan jaringan sekitarnya. Tata laksana pendukung secara umum yaitu dikasih dekongestan, analgesik untuk panas, analgesik untuk nyeri, antibiotik untuk panas, sama antihistamin. Lalu kalau pasiennya tuh hamil, kondisinya dikasih antibiotik yang aman itu levofloxacin, fluoroquinolone. Kalau kondisi hamil digunakan atau hindari menggunakan golongan quinolone, contohnya levofloxacin, karena dia masuk kategori C di mana menyebabkan ruptur tendon pada janin. Terus dikasih clotrimazole itu tuh juga tidak boleh karena golongan D menyebabkan malformasi janin. Oke. Tata laksana antibiotik general itu yaitu penisilin, terus cephalosporin. Kalau udah resisten macrolide, terus quinolone kayak gitu. Oke, mungkin ini penjelasan secara umum sih ya. Nanti kalau misalnya ada spesifik akan coba kami jelaskan lagi seperti itu karena kami ada beberapa sumber. Oke, thank you, semoga bermanfaat.